Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menelaah pemikiran-pemikiran saya. Saya akan mencoba mengejawantahkan hasil pembelajaran saya yang berkaitan dengan filosofi pendidikan dari beliau Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut ide dan gagasan dari Ki Hajar Dewantoro bahwa seyogyanya suatu pendidikan adalah suatu tuntunan. Bagaimana konsep itu bisa kita kontekstualisasikan? Jadi yang namanya pendidikan adalah menuntun anak didik kita, siswa-siswi kita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh zaman. Seperti halnya ketika kita menanam padi atau jagung, memelihara padi dan jagung itu sesuai dengan kodratnya. Kalau padi ya kita sesuaikan harus dalam kondisi basah, kemudian perawatannya seperti apa, samanya dengan jagung. Bapak Ibu, anak-anak kita dengan berbagai kodrat yang berbeda harus kita tuntun agar pertama mereka bisa menemukan kodrat apa yang sebenarnya mereka miliki. Kemudian kita tuntun agar kodrat itu bisa berkembang. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kodrat seperti apa sebenarnya yang bisa kita dalami, yang bisa kita pelajari dari anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantoro ada dua konsep utama. Yang pertama adalah kodrat alam. Apa itu kodrat alam, Bapak Ibu? Kodrat alam adalah bawaan yang sudah ada di dalam diri siswa-siswi kita masing-masing, baik itu berupa bakat, minat, karakter maupun kondisi lingkungan. Kodrat alam inilah yang sebenarnya harus bisa kita temukan dari diri anak-anak, yang harus bisa kita pelajari. Untuk apa? Agar kita nantinya mampu menuntun mereka kemana? Agar mereka bisa mengembangkan kodrat alam yang sudah ada dalam diri mereka. Yang kedua adalah Bapak Ibu, kodrat zaman. Kita hidup dengan era yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara mendidik anak kita harus kita sesuaikan dengan zamannya mereka, era mereka. Zaman sekarang yang serba digital, kita tidak bisa menghindarinya, kita tidak bisa mengabaikan era-era seperti ini. Harus kita sesuaikan dengan zaman mereka. Dua kodrat itu Bapak Ibu, suatu keniscayaan yang harus dan wajib kita telaah, yang harus dan wajib kita pelajari, harus wajib kita pertimbangkan dalam melaksanakan pendidikan kepada anak didik kita. Bapak Ibu, bagaimana pendidikan itu seharusnya Bapak Ibu? Kalau kita ibaratkan, pendidikan itu tidak semata-mata hanya memberikan pengajaran, Bapak Ibu. Jadi pendidikan dan pengajaran itu suatu hal yang sangat berbeda. Kalau kita lihat secara konteks lebih luas, dalam artian pendidikan itu lebih luas, lebih besar. Sedangkan di dalamnya pengajaran itu adalah salah satunya. Jadi pengajaran adalah suatu proses kita mentransfer ilmu dalam salah satu cara kita untuk mengembangkan kodrat mereka, dalam salah satu cara kita untuk mendidik mereka. Dan kaitannya dengan pendidikan yang bisa Bapak Ibu kembangkan, yang bisa Bapak Ibu kita sebagai guru bisa harus telaah bersama-sama Bapak Ibu. Jadi yang kita harus perhatikan kepada anak-anak bukan semata-mata peningkatan atau pemahaman mereka terkait transfer ilmu itu, tapi yang harus kita perhatikan adalah yang namanya budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Ya, ini adalah kemampuan atau kompetensi mereka terhadap cipta, kreativitas mereka dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, rasa kepekaan mereka, kepekaan sosial mereka, kemudian karya, bagaimana mereka bisa bekerja, bagaimana mereka bisa bekerja dengan sesama, yaitu cipta, rasa, dan rasa. Itulah yang sebenarnya harus kita kembangkan dalam diri anak-anak melalui salah satunya pengajaran-pengajaran sesuai dengan disiplin ilmu yang kita miliki Bapak Ibu. Dalam kaitannya dengan pendidikan, Ki Hajar Dewantoro juga mempunyai 3 falsafah penting. Apa itu? Semboyan beliau adalah yang pertama adalah ingarso sintulodo. Sebagai guru kita diwajibkan untuk bisa dan mampu memberikan contoh. Tidak semata-mata hanya memberikan teori-teori saja, baik itu terkait disiplin ilmu maupun karakter-karakter, tetapi juga memberikan contoh. Bagaimana kita sebagai guru harus menjadi role model untuk mereka. Yang kedua Bapak Ibu guru, ing madya mangunkarso. Apa itu ing madya mangunkarso? Falsafah ini berarti adalah ketika kita
di tengah-tengah siswa kita harus bisa memompa, kita harus bisa meningkatkan semangat mereka. Bagaimana agar mereka bisa mau dan mau terus belajar, agar mereka mau terus dan mau mengembangkan karakter mereka. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, dalam kasus anak-anak kok tidak terlalu mau aktif dan tidak terlalu berani itu melakukan sesuatu, disinilah peran kita. Tut Wuri Handayani. Ketika anak kita terasa berat untuk belajar, untuk mengembangkan diri, tugas kita adalah memberikan dorongan kepada mereka agar mau, paling tidak mengambil langkah. 3 itu yang senantiasa harus kita taati, yang harus senantiasa kita perhatikan Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam pendidikan kita harus menghamba kepada anak. Dalam artian bukan kita menuhankan mereka, tapi apapun yang kita lakukan, proses, kebutuhan, kemudian dinamika yang lain, semata-mata itu harus berpatokan atau muaranya adalah untuk kepentingan anak. Menghamba seperti itulah yang insya Allah nanti akan bisa membuat pendidikan kita berjalan dengan maksimal dan mengembangkan anak kita sesuai kodratnya, untuk mengembangkan karakter mereka maupun disiplin-disiplin ilmu yang harus mereka pelajari sesuai perkembangan zaman Bapak Ibu. Segitulah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain.